Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak CD. Belajar matematika, cerdas, dan enjoy. Oke, pada kesempatan ini Kak CD akan membahas materi UM-UGM dan SIMA UI. Seperti apa soalnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Maka fokus kita yang pertama adalah menghilangkan pecahnya dulu dengan cara mengalihkan dengan KPK dari penyebutnya. Tentu kalau bentuknya adalah variabel seperti soal nomor 1 ini, maka kita kalikan dengan bentuk yang terbesar. Jadi di sini kalau saya punya X sama akar X, maka yang terbesar adalah X. Maka langkah yang pertama adalah kita kalikan dengan X semua, ya. Kalikan dengan X. Oke, sehingga seper X dikalikan dengan X hasilnya 1, seper akar X dikalikan X, maka ini hasilnya adalah akar X ditambah dengan 6 kali X adalah 6X, nilainya sama dengan 0. Oke, kita sudah mendapatkan satu persamaan yang sudah tidak ada penyebutnya. Langkah yang kedua adalah kita pisahkan antara yang bentuk akar dengan yang tidak. Maka yang bentuk akar saya pindah ke kanan, didapatkan menjadi 1 ditambah 6X, nilainya sama dengan akar X. Oke, untuk menghilangkan akar, maka solusinya adalah dikuadratkan, benar ya. Oke, kedua ruas kita kuadratkan ya. Kedua ruas dikuadratkan. Oke, akibatnya karena dikuadratkan, sekarang persamaannya menjadi seperti ini. 1 ditambah dengan 6X kuadrat ditambah dengan akar X kuadrat. 1 ditambah 6X kuadrat itu hasilnya adalah 1 plus 12X ditambah dengan 36X kuadrat. Sementara akar X kuadrat adalah X. Oke, kalau sudah kita pindah ke ruas kiri semua, sehingga hasilnya adalah seperti ini. 36X kuadrat, 12X dikurangi X adalah 11X, ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah ketemu bentuk persamaan kuadrat nih. Yang jadi pertanyaan adalah A kali B, di mana AB-nya itu akar. Berarti sama saja, yang kita cari adalah perkalian akar. Nah, perkalian akar itu kita tidak perlu memfaktorkan. Cukup kita menggunakan rumus C per A. Masih ingat ya? Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Sehingga rumusnya adalah A kali B adalah C per A, yaitu 1 per 36. Sudah selesai? Inilah jawabannya ya. Dari 5 pangkat 4022 dan 5 pangkat 4018, maka kita sederhanakan dulu dengan cara memfaktorkan, yaitu kita keluarkan dulu pangkat yang terkecil, yaitu 4022 dengan 4018, yang terkecil tentu 4018. Maka kita lihat dari 4022 ke 4018 itu selisihnya 4, maka sisa di dalam kurung adalah 5 berpangkat 4. Nah, dengan cara yang sama, 4018 ke 4018 tentu tidak ada selisihnya, yaitu 0 di sini. Oke, yang bawah juga sama, 5 pangkat 4016 ini yang kecil kita keluarkan, sehingga sisanya adalah 4020 ke 4016 itu berselisih 4. Maka di sini bisa saya tuliskan 5 pangkat 4 dikurangi dengan 4016 ke 4016 itu selisihnya 0. Nah, dari sana kita bisa melihat ada yang sama, yaitu 5 pangkat 4 dikurangi dengan 5 pangkat 0. Ini bisa kita coret ini ya. Nah, oke. Sehingga sisanya bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 4018 dibagi dengan 5 pangkat 4016. Kita tahu bahwa sifat dari eksponen, jika ada pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Sehingga hasilnya bisa kita tuliskan adalah 5 pangkat 2.
yaitu dari 4018 dikurangi 4016. Sudah selesai, itulah jawabannya. Maka kita terapkan dulu sifat dari logaritma, yang mana jika dia punya pangkat di sini, maka pangkatnya bisa kita majukan. Menjadi bentuknya adalah 3 dikalikan log X dikurangi 2 dikalikan log Y, nilainya sama dengan 4. Nah, kita simpan dulu. Dengan cara yang sama, untuk persamaan yang bawah bisa kita operasikan juga. Maka didapatkan 4 log X ditambah dengan 3 log Y, nilainya sama dengan 11. Tentu, jika ada dua persamaan seperti itu, maka solusinya ada dua. Kalian bisa menggunakan eliminasi, bisa juga menggunakan substitusi. Tapi saya gunakan aja eliminasi di sini ya. Oke, langkahnya adalah mengeliminasi dengan cara menyamakan koefisien dari depannya. Ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 4. Maka yang 3 ini saya kalikan 4, yang 4 saya kalikan 3. Maka didapatkan di sini yang ini saya kalikan 4 ya. Saya kalikan 4, maka didapatkan hasilnya adalah 12 log X dikurangi dengan 8 log Y, nilainya sama dengan minus 16. Sorry, plus 16 ini ya. Dengan cara yang sama, maka didapatkan yang bawah juga ini kita kalikan dengan 3 ya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 12 log X kemudian ditambah dengan 9 log Y, hasilnya sama dengan 33. Nah, dari dua persamaan itu kita kurangkan. Oke, saya kurangkan sehingga yang ininya habis. Sisanya tinggal min 8 dikurangi 9 adalah minus 17 log Y, sama dengan 16 dikurangi 33 adalah minus 17. Maka log Y-nya nilainya adalah 1. Nah, dengan cara substitusi, jika ini saya ganti 1, 3 kali 1 adalah 3, 11 kurangi 3, 8. Maka nilai log X-nya, saya tulis di sini, nilai log X-nya sama dengan 8 dibagi 4 adalah 2 ya. Kita sudah menemukan dua nilai, maka dari sini kita bisa menerapkan dulu definisi dari eksponen ya. Jadi kalau saya punya bentuk, silahkan katakan di sini A log B nilainya sama dengan C, maka B itu adalah A pangkat C. Jika tidak ada tulisannya, maka ini sebenarnya basisnya adalah 10 nih. Maka nilai X-nya adalah 10 pangkat 2 atau 100. Maka Y-nya adalah 10 pangkat 1 atau 10. Sehingga pertanyaannya di soalnya itu adalah Y kuadrat dikurangi dengan X. Y-nya adalah 10 kuadrat, X-nya adalah 100. Maka 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 100, hasilnya adalah 0. Nah, sudah selesai. Itulah penyelesaiannya ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka langkahnya ada dua. Kita bisa mengalihkan dulu dengan sekawan atau kita faktorkan. Saya lebih suka memilih yang kedua ya. Kita faktorkan dulu. Contoh, ini punya 3 dikurangi 3 akar 2, maka 3-nya bisa kita keluarkan. Sisanya tinggal 1 min, 3-nya keluar jadi akar 2. Dibagi dengan yang bawah, akar 3 dengan akar 6, itu yang kecil adalah akar 3. Jadi akar 3 saya keluarkan, sisanya akar 3 dibagi akar 3 1, akar 6 dibagi akar 3 adalah akar 2. Nilainya sama dengan B. Nah, dari sana sudah kelihatan ada bentuk yang sama, yaitu 1 min akar 2. Bisa kita bagi nih. Oke, nah kalau sudah ketemu, berarti 3 dibagi dengan akar 3 itu hasilnya adalah akar 3 ya. Berarti akar 3 itu sama dengan B. Kita tahu bahwa akar 3 itu adalah berapa? 3 berpangkat setengah. Oke. Dari sana kita substitusikan ke dalam persamaan. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan situ ya. Sehingga nilainya sekarang menjadi B-nya ini. Nah, kita ganti 3 pangkat setengah. Sehingga 3 pangkat setengah
log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Tentu kita terapkan juga sifat dari logaritma. Jika ada bentuk perpangkatan, maka pangkat yang kanan dibagi dengan pangkat yang kiri. Sehingga hasilnya ini menjadi 2 dibagi dengan 1/2, sisanya adalah 3 log 3. Nah, 2 dibagi setengah naik menjadi 4, 3 log 3 adalah 1. Sehingga hasilnya sama dengan 4. Oke, sudah selesai? Itulah jawabannya ya. Kita selesaikan dengan cara mengubah ruas kiri dengan ruas kanan harus sama, karena ini adalah kesamaan ya. Maka soalnya bisa saya tulis menjadi seperti ini. 7 log 3 log, di dalamnya ada lagi 2 log X, nilainya adalah 0. 0 kita tahu bahwa kalau kiri ini adalah 7 log, maka harus kita samakan dengan 7 log juga. Yang kanan 0 bisa saya tuliskan adalah 7 log 1 gitu ya. Oke, karena sekarang sudah sama basisnya, yang ini basisnya 7, ini juga 7, maka boleh kita hilangkan. Nah, ini bisa kita coret dulu. Sehingga sisanya tinggal 3 log, 2 log X sama dengan 1. Nah, yang ini saya tulis 3 log, buka kurung, ini 2 log X. Nah, 1, karena ruas kiri adalah basisnya 3, maka ruas kanan 1 saya ubah dalam bentuk 3, yaitu 3 log 3, betul ya, sama dengan 1. Dengan cara yang sama, karena basisnya juga sudah sama, ini 3, yang ini 3, boleh kita hilangkan lagi. Nah, sehingga menyisakan apa? 2 log X sama dengan 3, maka ini 2 log X. Kita tahu bahwa 3 itu adalah 2 log berapa ya? 8, betul. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. 3 itu adalah 2 log 8. Sehingga karena ini sudah sama-sama 2, nah boleh kita hilangkan. Sehingga bisa kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 8. Dari X sama dengan 8 kita masukkan ke dalam pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah ini nih. Nah, 2X berarti 2 kali 8 ditambah dengan 4 log 8 kuadrat, yaitu 64 ya. Oke, 2 kali 8 adalah 16. Kita tahu bahwa 4 log 64 itu adalah 4 pangkat 3. Nah, 3-nya nanti maju, didapatkan 16 ditambah 3 dikali 4 log 4. Nah, 4 log 4 itu 1, betul. Sehingga hasilnya adalah 16 ditambah 3 adalah 19. Oke, itulah jawabannya ya. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan berikutnya ya, dan share link ini untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tetap di channel Kak CD, belajar matematika cerdas dan enjoy.